apa kabar? Kembali lagi saya di Rumah Sakit Advent. Saya ingin memberikan satu informasi tentang yang namanya hyperbaric. Masih pagi ya. Kemarin di 6.38, sekarang saya di 6.35. Saya sekarang lagi berada di gedung Cihampelas. Ini gedung yang lama ya. Nih yang saya kasih tahu, salah satu produk keunggulan di Rumah Sakit Advent sampai saat ini ya. Kita lihat dalamnya ya. 80 bagus ya Bapak ya. Ini salah satu. Boleh langsung sebelumnya diukur vital signs-nya dulu ya, atau diperiksa dulu sebelum melakukan tindakan seperti ini. Pagi-pagi sudah ada dan Ibu, mari. sudah ada yang waiting list, menunggu ya, seperti ini. Maaf ya, suster muda ini. Ibu Rita. Ini yang saya bilang produk kita nanti mereka akan masuk ke dalam sini dan nih akan dipakai masker karena di sini akan menggunakan oksigen yang sangat tinggi ya. Jadi mereka akan memakai masker. Nanti saya akan memberikan apa fungsi dari hyperbaric seperti ini ya. Nanti mereka akan di sini, biasanya ada beberapa orang ini ya. Oke. Mereka akan disuruh ke kamar mandi dulu ya. Ibu nanti masuk Bu ya. Keluhannya Ibu apa Bu? Ini telinga Mendengungnya. Jadi nanti untuk membantu supaya bisa ini ya Bu ya. Oke. Semoga cepat sembuh ya Bu. Amin. Ya. Kasih. Mari Bu. Tapi jangan langsung popok. Dari rumah harus sarapan dulu. Mau? Les rambut nggak boleh. Jadi itu khusus cuma istirahat aja ke dalam. Di dalam kita 2 jam, istirahatnya 2 kali, dan oksigennya 3 kali. Nanti kita mandi sama sholatnya. Tensinya ada tinggi 140/60. Mungkin tidurnya kali ya. Iya. Nah, tidurnya nanti kalau di dalam tidurnya lebih enak ya. Coba Ibu tarik nafas. Ya, tarik nafasnya dari hidung pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan dari mulut ya. Bagus ya. 97/66. Oke. Ibunya boleh ke kamar mandi dulu yuk. Kamar mandi dulu. Soalnya di dalam kita 2 jam takut kebelet ya. Kamar mandinya ke atas sebelah kanan. Mau ngapain? Enggak. Ya berasa mau pipis ya. Ini katanya 2 jam ya. Iya Kakak. Terus apa-apa aja sih tindakan yang biasanya kenapa bisa masuk ke dalam hyperbaric untuk penyembuhannya? Biasanya sih di sini apa? Kasusnya seperti apa aja? Oh, biar masalah yang mau Ya. masuk ke dalam Ya. masalah pendengaran, luka bakar, luka pos operasi, Ya. stroke, masalah pendengaran yang nggak bisa dengar tiba-tiba atau yang berdengung. Oh gitu ya. Iya. Itu yang paling banyak ya. Iya. Iya, oke. Cuma ada juga yang asam urat, ada juga yang diabetes. Fungsinya ini seperti apa sih?
Fungsinya ini jadi kita itu di dalam dipakai oksigen, Heeh. jadi dibilas kita dibilas semuanya Kak. Oke. Ya, jadi di maintenance semuanya, syarat-syarat yang masalah itu diperbaiki. Oke, oke. Ya, oke. Terima kasih informasinya. Tapi sebelumnya bawa X-ray dulu ya, seperti Iya. yang saya Jadi ini syarat lihat. masuk ke sini, pertama daftar dulu ke depan, Iya, foto X-ray, iya. habis itu nanti konsul ke dokter. Ke dokter, biasanya ke dokter siapa? Dokter Raymond yang di sini. Dokter Raymond ya, ada di sini ya, Iya. yang mengepalai hyperbaric ya. Iya. Oke, terima kasih infonya. Sama-sama Kak. Hai, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelumnya mungkin kalian sudah melihat cuplikan video tentang hyperbaric. Nah, saya akan memberikan informasi singkat aja dengan apakah itu hyperbaric. Saya bicarakan tentang hyperbaric oxygen therapy dan wound treatment center. Tapi saya tidak akan membicarakan wound treatment center, jadi pusat pengobatan ya luka. Saat ini saya hanya memberikan gambaran seperti apa sih hyperbaric itu. Hyperbaric itu adalah pengobatan dengan menggunakan oksigen murni yang bertekanan tinggi di 2-3 atmosfer absolut di dalam ruangan-ruangan udara yang bertekanan tinggi mengikuti tabel dosis terapi. Nah, sebelum melakukan terapi ini harus ada X-ray ya, paling lama itu 1 bulan terakhir. Nah, nanti dengan membawa X-ray, kemudian mendaftar ke bagian pendaftaran, dan mereka akan mengarahkan saudara-saudari untuk datang ke hyperbaric ya. Dan di sana kalian akan diperiksa tekanan darah, berapa saturasi atau kadar oksigen di dalam darah, tekanan atau detak jantung dan pernafasan. Yang disebut hyperbaric itu seperti apakah tekanannya yang dikatakan 2-3 atmosfer absolut yang bertekanan tinggi itu. Nah, seperti kita, walaupun saya tidak bisa berenang seperti perenang atau diving yang lain yang bisa menyelam ke dalam lautan sedalam 20-30 meter. Nah, seperti itulah tekanan yang akan diberikan mesin ini kepada pasien-pasien yang memang memerlukan tekanan seperti itu ya. Ada yang membutuhkan tekanan 7 meter seperti untuk kecantikan dan kebugaran. Jadi tekanan oksigen di kedalaman 7 meter itu hanya diperlukan untuk kebugaran dan kecantikan. Berbeda lagi dengan telinga, kayak telinga mendengung atau gangguan telinga. Mereka akan diberikan terapi contoh kayak kedalaman 20 meter, tekanannya itu 20 meter ya. Jadi seperti apa oksigen yang akan diberikan ke dalam tubuh pasien itu. Nah, contoh jenis terapi yang akan dilakukan pada pagi hari, seperti video tadi yang sudah ditunjukkan 6:30 pagi tadi, itu adalah dengan gangguan telinga dan ulkus atau luka biasa. Jadi itu nanti dijadwalkan pagi-pagi ya, mereka dijadwalkan pagi-pagi. Sementara yang jam 9 pagi itu adalah yang di atas jam 9, jam 10 pagi itu dengan gangren ya, luka yang sangat berat dan penyakit-penyakit berat. Mereka akan dijadwalkan di jam 9 sampai jam 10 pagi. Kecuali ada yang pasien stroke, mereka memerlukan aku harus pagi ini katanya gitu. Jadi dia dijadwalkan
pagi nanti mereka akan disesuaikan dengan pasien-pasien yang memerlukan tindakan pada pagi dengan kondisi yang sama, dengan tekanan yang sama. Dan nanti mereka di dalam untuk terapi itu selama 2 jam, jadi agak lama ya. Oh no! Itu, dan emang terasa lebih lebih ringan, lebih segar, walaupun masih sekali gitu. Waktu itu saya ikut terapi di pasien stroke saat itu ya, tapi itu sudah lama sekali. Jadi kondisi pasien yang disarankan untuk terapi hyperbaric itu anemia atau kurang darah, habis luka bakar, tiba-tiba nggak dengar atau mendengung, atau gangguan di pendengaran, trauma berat, autis, gangguan pada telinga tadi, dengan diabetes mellitus atau ulkus, ada luka atau gangren, yang luka-luka yang sudah parah di tangan dan di kaki, post stroke, dan skin graft, perbaikan jaringan-jaringan kulit, osteomyelitis, oklusi arteri retina centralis, nanti ini gangguan mata, migrain dengan atau tanpa aura, vertigo, sakit kepala berat, pressure ulcer, yang ulcernya bermasalah, chronic leg ulcer, venous statis, rheumatoid arthritis, infeksi luka operasi, dan malaise juga ada untuk kebugaran dan kecantikan seperti yang saya bilang tadi, yang memerlukan tekanan di 7 meter seperti itu ya. Jadi fungsi dari hyperbaric ini mencapai jaringan yang tidak bisa dicapai oleh tubuh. Jadi ini seperti berfungsi untuk menembus jaringan-jaringan yang susah untuk dilalui oleh oksigen. Jadi dia tekanannya tinggi supaya oksigennya masuk, seperti stroke. Kita tahu stroke itu banyak penyumbatan karena bisa saja karena perdarahan. Jadi hyperbaric ini berfungsi sangat efektif untuk membuka jalan agar oksigen yang tidak ada di jaringan itu akan membuka jalan supaya sel-sel itu hidup ya, jaringan-jaring itu tidak mati ya. Untuk keterangan selanjutnya kalian bisa datang atau kunjungi Rumah Sakit Advent Bandung nomor 161 di dekat, kalian mungkin tahu, Cihampelas Walk. Terima kasih sudah menonton video saya sampai saat ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Walaupun hanya sedikit informasi ini, untuk informasi lebih lanjutnya kalian bisa datang ke tempat kami ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa tinggalkan komennya di bawah.